Halo, selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Bincang-Bincang Jawa Post TV. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tema yang telah ditentukan oleh tim redaksi. Dan tidak kalah menarik, yang pasti tema hari ini cukup dinantikan warga Surabaya dan sekitarnya. Apakah itu? Tapi sebelum kita mengantar tema dan menyambut siapakah narasumber spesial malam hari ini, kita saksikan bersama VT berikut ini. Kontestasi pemilihan Bupati Wali Kota 2024 kian menghitung hari. Di Jawa Timur, 5 daerah menjadi sorotan utama lantaran lawan kota kosong. Para petahana berhasil memborong rekom seluruh partai politik untuk kembali maju mencalonkan diri. Di kota Surabaya misalnya, petahana Eri Cahyadi dan Armuji yang merupakan politisi partai PDI Perjuangan berhasil memborong rekomendasi dari 18 partai politik baik yang memiliki kursi di DPRD maupun non-parlemen. Berhasilnya Eri Armuji memborong rekom partai pun kian menambah kepercayaan diri untuk dengan mudah bisa kembali menduduki kursi jabatan wali kota dan wakil wali kota Surabaya 5 tahun ke depan. Lantas, akankah bekal rekom 18 partai menjadi jalan mulus Eri Armuji menuju Balai Kota Surabaya? Kita bahas dalam bincang strategi amankan kursi petahana. Bagaimanakah strategi incumbent yang tidak memiliki lawan dalam mempertahankan kursi petahana Balai Kota Surabaya? Kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Masih di Bincang-Bincang Jawa Post TV, langsung saja kita sapa narasumber spesial malam hari ini. Selamat malam Bapak Eri. Malam Mbak Feni, sehat gini? Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan kampanye. Tetap semangat ya Pak? Sehat ya Pak? Semangat full. Kabarnya tadi sudah menyiapkan energi dulu sebelum kesini ya Pak ya. Pak, kita ngobrol-ngobrol santai saja Pak. Ngobrol-ngobrol santai sesuai dengan tema malam hari ini adalah strategi amankan kursi petahana. Sebenarnya mungkin masyarakat bertanya-tanya, apa yang membuat Bapak ingin kembali melanjutkan untuk periode kedua ini? Saya menjabat wali kota itu harusnya selesai tahun 2026. Tapi dengan pilkada serentak ini menjadi 3,5 tahun. Hanya 3,5 tahun. 2 tahun pertama saya harus berhadapan dengan COVID. Efektif membangun Surabaya hanya 1,5 tahun.
Saya mempunyai impian pada waktu dulu menjadi kepala Bapeko Kota Surabaya. Dan ternyata dalam waktu 1,5 tahun, saya bisa merasakan guyup rukunnya warga Surabaya. Karena itulah stunting di kota Surabaya turun drastis dari 28,5 menjadi 1,6%. Terendah se-Indonesia. Surabaya menjadi satu-satunya kota layak anak internasional, satu-satunya kota di Indonesia. Pertanggungjawaban kinerja kita mendapatkan sakit AA. Terbaik di Indonesia, satu-satunya kota yang mendapatkan AA. Juga menjadi kota nomor 1 terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Inilah yang menunjukkan saya bangga betul menjadi bagian Surabaya. Ternyata Surabaya menjadi guyup rukun. Karena semua tercapai itu warganya bergerak bersama. Apa yang ingin saya lanjutkan? Saya ingin membangun Surabaya di 5 tahun ke depan, ingin menunjukkan bahwa Surabaya ini adalah milik dari warga Surabaya. Saya orang birokrasi, Mbak, bukan orang politik. Karena saya berharap di tahun-tahun berikutnya, ketika semua sudah dibentuk, baik itu stunting per RW sudah bisa dikerjakan, orang miskin sudah bisa diselesaikan, dengan apa? Dengan guyup rukunnya mereka sendiri, dengan kampung Pancasila. Dan itu sudah terwujud sekarang. Sudah berjalan. Dan ini harapan saya ke depan, ketika ada pilkada lainnya, maka mereka tidak bisa lagi mengatakan, karena sudah yang mengerjakan adalah warga Surabaya. Karena itulah memiliki program yang harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu aja sebenarnya. Sesuai dengan saat kampanye di 2019 ya? Betul. Karena program saya banyak yang belum berjalan, seperti di versi Gunung Sari, itu yang Banyu Urip, Bokarvat, itu harus selesai 2026. Hari ini belum bisa selesai, karena 2025-2026 kan belum berjalan. Ada orang bilang, Pak, kok durung mari, Pak? Ya pemari nih, wong 2026. Oh iya, baru mereka sadar ya. Iya Pak, ya 2026 ya sekarang. Ya maju soalnya. Makanya harus kita tuntaskan. Sehingga saya tidak ingin lagi melihat anak-anak yang SMA, SMK, yang selesai sekolah bingung cari kerjaan. Bagaimana kuliahnya, bagaimana stuntingnya. Dan hari ini bisa kita selesaikan semua dengan kekuatan orang tua asuh yang ada di kota Surabaya. Jadi ada sejarah orang tua asuh di kota Surabaya. Tapi hari ini ada 1 sarjana, 1 warga miskin, 1 sarjana, ada 200 orang, dan yang semuanya dibantu oleh orang tua asuh. Ini yang saya ingin bangun Surabaya. Oke, tadi disebutkan bahwa sebenarnya kepemimpinan Pak Eri dan Cak Jini tidak genap 5 tahun ya Pak ya, karena terpotong gitu. Maksimal 3,5 tahun nih. Maksimal 3,5 tahun sampai Desember ini. Pak, nanti ini kan sudah memasuki masa kampanye dan sekarang tinggal menghitung hari untuk fase pencoblosan hingga nantinya dilantik. Fokus apa nanti yang menjadi prioritas ketika yang kemarin masih terpending? Jadi fokus yang kita selesaikan adalah, saya selalu katakan, membangun kota itu harus dibangun dulu dari kampung-kampungnya. Karena itu saya meminta seluruh kampung, baik itu paving, PJU, saluran, itu harus selesai di tahun 2025-2026. Sehingga 2027 konsennya lain. Karena dari dulu zamannya Pak Narto sampai zamanku, maksud saya, oh ya musuh bang ibu sini paving. Setelah itu PJU, setelah itu saluran, tidak. Harus selesai. 2027 kita siapkan anak-anak kita, Gen Z ini harus siap menjadi pemimpin. Karena itulah 2027 sampai 2029 kita siapkan rumah padat, rumah kreatif hub-nya untuk anak-anak. Juga ada rumah-rumah Gen Z di masing-masing wilayah seperti rumah anak prestasi. Jadi di sana ada mental health-nya, ada tempat pelatihan, juga ada tempat yang mereka pinginnya ada kegiatan main drama, apa main band, semuanya kita siapkan. Sehingga apa, anak-anak Surabaya itu Gen Z-nya itu bisa punya keyakinan. Saya tuh paling gak senang ketika baca ada yang bilang, oh Gen Z ini tidak punya kepastian, makanya banyak yang di PHK. Tapi akan saya buktikan, Gen Z Surabaya beda bro. Gen Z Surabaya akan jauh lebih hebat dari yang mereka katakan itu. Berarti nanti akan ada program khusus yang dijanjikan dalam menampung ini? Kreatif Hub itu tadi, di setiap kecamatan, dan ada rumah Gen Z di setiap wilayah Surabaya, dan high tech mall lantai atas itu akan saya gunakan untuk tempatnya Gen Z. Mulai skateboard, setelah itu macam-macam ya, skateboard dan seni, juga yang lainnya, e-sport, kita lakukan semua di sana. Dan saya ingin bangun kekuatan Surabaya itu dengan anak muda. Apa Pak, finalnya nanti ketika program ini berlangsung? 1, anak Surabaya Gen Z memiliki 1 kecepatan mengambil sebuah keputusan. 2,
anak-anak Gen Z ini tidak hanya nanti katanya mereka yang ada yang ngomong FOMO. Tidak, saya ingin buktikan anak-anak tidak FOMO. Tapi anak-anak punya kemampuan untuk menjadi startup, menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga yang saya inginkan adalah anak-anak Surabaya memiliki jiwa kebangsaan dan anak-anak Surabaya bisa memberikan sebuah kepastian dalam menatap masa depannya. Itu yang kita akan wujudkan. Ini bisa menjadi salah satu mengatasi angka pengangguran di Surabaya. Hari ini angka pengangguran terbuka Surabaya turun drastis loh. Dari 9, sekarang menjadi 6, ini belum keluar yang BPS, tapi informasi yang dari BPS itu menjadi 5, Nah inilah yang harus kita lakukan. Itu dalam waktu rentan begini. Dengan apa? Dengan program padat karya. Program padat karya itu ada pembuatan paving, ada cuci mobil, yang semua aset pemerintah kita gunakan untuk itu. Untuk kepentingan padat karya. Tapi hari ini saya ingin lagi membuat startup. Karena anak muda tidak hanya bekerja padat karya, tapi dia bisa mengerjakan melalui aplikasi. Ada yang ada di Siola, itu ada yang bekerja, itu dengan menjual sapi di luar negeri, dia bisa ternak, bisa dikirim, hasilnya sangat luar biasa. Itu yang jual sapi aja, lewat aplikasi. Ada pergerakan dengan HIPMI yang kemarin dengan jual domba dikirim ke Timur Tengah. Yang seperti inilah, ayo kita buat yang baru gitu. Jadi Gen Z Surabaya, saya ingin membuktikan Gen Z Surabaya beda dengan yang diomongkan oleh mereka-mereka yang mengatakan Gen Z tidak punya keputusan, Gen Z tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Ini yang berbeda nanti dengan Gen Z Surabaya. Pak Eri, dari masa kampanye 2019 ini kan Pak Eri juga terkenal sebagai sosok wali kota yang pro wong cilik. Ini nantinya akankah diteruskan? Mengingatkan kemarin sudah cukup berhasil ya menggait ibu-ibu ikut serta dalam kegiatan apapun itulah terlibat. Dan kita akan teruskan itu, Mbak. Karena buat saya kemakmuran sebuah kota itu adalah kemakmuran yang dimulai dari sebuah keluarga. Dan keluarga ini yang saya hari ini alhamdulillah di akhir tahun 2024 ini kita bisa melihat bahwa dalam satu kampung itu terdiri dari berapa rumah, yang ada KTP Surabaya berapa, dalam satu rumah ada berapa kakak, yang sejahtera berapa, yang tidak sejahtera berapa. Karena itulah saya, kenapa ingin meneruskan, saya ingin membentuk kampung Pancasila. Dalam satu kampung itu, yang memiliki kemampuan, dia melakukan donasi. Disimpan di kampung itu sendiri. Dibuat siapa? Dibuat warga yang tidak mampu di kampung itu. Yang tidak bisa sekolah. Sambil ada anggaran dari pemerintah kota. Karena saya selalu mengingatkan ketika saya turun, ketika jadi wali kota, dan cuti ini sama, tidak berbeda. Ingat, ketika ada kampung di kita, ada tetangga kita yang jualan toko kelontong. Jangan pernahlah kamu itu membeli barangnya tidak di toko kelontong ini, tapi ke toko yang lainnya, toko modern yang ada di depan. Membantulah ya. Padahal lek wayahe mati, sing nyepakno krondo iki lho tangga. Ini yang selalu saya sampaikan. Dan saya ingin membangun Surabaya itu dengan mahabbah, dengan cinta. Seperti mahabbah dan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang hari ini terbentuk, sudah kampung Pancasila ada sekitar 60 lebih. Jadi nanti insya Allah di target 2025, pertengahan itu semua menjadi kampung Pancasila. Seperti kampung saya kebetulan, itu uang kumpul, ternyata di kampung saya tidak ada yang bisa dibantu. Karena memang tidak ada. Akhirnya uang yang terkumpul di kampung saya, itu kami berikan di kampung sebelah. Nah kalau seandainya zakatnya orang Islam digabungkan, persepuluhannya orang Kristen dari gereja dikumpulkan, dibantukan dalam jiwa sosial, selesai kemiskinan. Akhirnya tidak ada lagi kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Itu yang saya ingin bentuk di Surabaya. Bukan karena persaingan, bukan karena sopo sing paling hebat, tidak. Saya ingin merubah itu. Oke, berarti peran Ibu PKK ini yang paling penting untuk merangkul emak-emak. Betul. Agar bisa mensosialisasikan ini ya Pak ya. Kekuatan kita adalah kekuatan di seorang ibu. Karena tidak ada surga di telapak kaki seorang bapak. Surga ada di telapak kaki seorang ibu. Karena itulah kekuatan seorang ibu ketika dia turun membantu orang tanya stunting monopo enggak sambil seorang ibu ini berdoa. Maka selesai permasalahan di kota Surabaya. Itu yang saya bangun. Oke, kita tahan dulu Pak Eri. Masih banyak pertanyaan yang sudah saya siapkan. Kalau tadi kita membahas soal visi ke depan nantinya dan target yang mungkin kemarin tertunda. Masih soal politik nantinya. Kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang
begini. Umumnya ya takdir gubernur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, keringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Masih bersama narasumber spesial kita malam hari ini, Bapak Eri Cahyadi, calon wali kota Surabaya 2024. Kalau tadi kita sudah banyak berbincang nantinya program apa yang akan dilanjutkan ketika terpending. Kita membahas soal politik nih Pak Eri. Pak Eri ini mungkin jenengan sebagai kader PDI, mungkin sejarah baru di pemilihan wali kota Surabaya. Sosok calon wali kota berhasil memborong seluruh rekomendasi partai politik. Kok bisa ya Pak ya? Kok bisa? Gini Pak, membangun kota itu tidak melihat kita ini dari mana. Tapi apa yang sudah kita lakukan. Contoh, ketika saya menurunkan stunting, menurunkan kemiskinan, maka tidak bisa pemerintah kota itu berhasil sendiri tanpa ada DPRD. Karena itulah DPRD itu bergerak dengan pemerintah kota. Tidak mungkin saya memberikan sekolah gratis. Tidak mungkin ada kesehatan gratis ketika anggaran tidak disetujui oleh DPRD. Kita tahu DPRD itu siapa isinya? Partai politik. Karena itulah ketika ada pendaftaran, saya sampaikan, saya daftar. Saya rendah hati ya. Karena saya sadar untuk kepentingan masyarakat Surabaya. Kenapa kita harus bertempur? Kalau semuanya bisa menjadi musyawarah mufakat untuk kepentingan masyarakat Surabaya. Karena saya sadar betul stunting turun drastis, kemiskinan turun sekarang menjadi 3,9 dari 6, itu berarti kan gede turunnya. Karena apa? Karena ada DPRD. DPRD ini adalah partai politik isinya. Karena itu kita sampaikan ke seluruh partai politik, program-program kita, kegiatan kita, ternyata programnya itu sama, kegiatannya itu sama. Sehingga kita waktu itu ngobrol, maka disitulah kita meletakkan ego kita meletakkan kesombongan kita, untuk sopo, untuk meneruskan perjuangan yang hari ini berhasil untuk kepentingan umat dilakukan di tahun berikutnya, tahun 2024-2029. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak demokratis, oh tidak demokrasinya sudah tidak ada. Yang kedua tidak ada calon di masing-masing partai, tidak begitu. Karena membangun sebuah kota yang kita cintai, maka kesombongan harus kita letakkan, ego kita letakkan, tapi yang terpenting adalah umat. Dan ternyata program yang saya sampaikan bisa diterima oleh semuanya partai politik. Sehingga partai politik ini semua mengusung saya. Jadi jangan dilihat saya dari partai apa. Tapi apa yang sudah kita buat bersama di tahun 2021 sampai 2024, ternyata ketika partai politik itu bergerak bersama meletakkan egonya, rakyat Surabaya yang merasakan. Kenapa kita harus sombong, kenapa kita harus kuat-kuatan, tapi yang dikorbankan masyarakat Surabaya. Okay. Alhamdulillah jadi satu sekarang, Pak. Tapi memang terlihat ya Pak ya, pasca pelantikan jelang beberapa waktu tidak lama ya, Pak Eri langsung bersilaturahmi, sowan partai itu partai. Betul. Benar. Karena saya ingin mengatakan seorang pemimpin ketika kita diamanai itu adalah sebagai pelayan. Sehingga saya tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Semua sama. Dan disitulah saya mengatakan dengan Cak Haji, awak dewi diajaran nang wong Islam itu rendah hati. Tidak mengatakan kita ini jumawa dan tidak sombong. Dan saya tidak bisa membangun Surabaya sendiri tanpa kekuatan kebersamaan dan sinergi. Dan saya buktikan ketika semua partai itu bersatu, kemiskinan turun, setelah itu stunting turun, pengangguran terbuka turun. Maka PR ini yang harus kita selesaikan di tahun berikutnya. Dengan apa? Dengan tetap bersama. Sing ngrasakno sapa? Warga Surabaya. Cukuplah kita ini bersaing kalau korbannya nanti adalah masyarakat. Ini berarti menunjukkan kekompakan dan sinergitas antara legislatif dan birokrasi. Pak Eri, jika di 2019 kemarin PDI hanya bersama dengan 6 partai non-parlemen yang mengusung Pak Eri dan Cak Ji, itu mampu meraup 57% kemenangan. Waktu itu melawan Pak Mahfud dan juga Pak Mujiaman ya.
optimisme, adakah target sendiri dari Pak Eri dan Cak Ji untuk di Pilwali kali ini ketika memborong semua rekom dari parpol ini, Pak? Target hari ini saya adalah menjalankan program yang tertunda. Saya tidak akan pernah mengatakan berhasil atau tidak. Karena semua kesempurnaan dan keberhasilan miliknya Gusti Allah. Target kita berapa? Target yang kita lakukan hari ini, berapa persen kita bisa menang, maka yang kita targetkan adalah berapa persen nyawa kita, hidup kita bisa membahagiakan masyarakat Surabaya. Jadi tidak ada yang kita bicara terkait pirang persen. Dari dulu saya juga 2019 nggak tahu aku ngomong target berapa persen. Karena target saya itu adalah pertanggungjawaban yang akan kita terima hari ini kepada Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat Surabaya. Itu aja sebenarnya Pak Penny. Pak, ini kan banyak juga Pak kebingungan mungkin ya, keresahan di masyarakat sendiri. Foto Pak Eri dan Cak Ji ini banyak bertebaran di sudut-sudut kota, tapi bersandingan dengan orang-orang yang berbeda di calon gubernur ini Pak. Ini kan cukup, Bapak sama siapa sih sebenarnya? Ya. Yang mana sih? Nah, sementara yang menggandeng di Pak Eri ini juga menjadi partai koalisi dalam mendukung Pak Eri nanti. Jadi kebetulan saya diusung oleh semua partai. Tapi partai yang mengusung saya ketika gubernur, mereka ada yang berbeda-beda. Sehingga ketika Golkar mengusung saya, contohnya, maka yang dipasang baliho itu adalah saya dengan gubernur yang diusung Golkar. Ketika Gerindra memberikan gambar untuk sosialisasi ke masyarakat, maka ya gambar saya bersama gubernur yang diusung Gerindra. Begitu pula ketika saya dengan PDI hari ini mengusung Bu Risma, maka saya juga dengan Bu Risma. Inilah keindahan dalam berpolitik. Yang hari ini kita diajarkan untuk dewasa, di mana hari ini kita baru pilkada serentak yang dilakukan baru pertama kali. Sehingga di situ dibutuhkan sebuah kedewasaan. Kedewasaan apa? Kalau aku diusung oleh Golkar, maka ya Golkar pasti punya calon yang mana. Ketika saya dengan PDI, yang mana. Maka kedewasaan itu yang diatur. Maka saya selalu mengatakan, politik itu harus dewasa. Siapa? Untuk siapa? Untuk kepentingan umat. Bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya itu yang terjadi hari ini. Tapi ada rasa sedikit kecemasan nggak Pak? Ketika warga sendiri, masyarakat sendiri bingung. Sebenarnya Pak Eri ini sama siapa? Karena kalau saya tidak ada rasa cemas. Ketika memilih masyarakat sudah tahu siapa yang akan dipilih. By foto. Nggak, masyarakat sudah punya perasaan. Aku milih wali kota yang ini, aku milih gubernur yang ini. Setiap insan manusia pasti diberikan Tuhan sebuah hati nurani yang mereka akan tahu mana pemimpin yang pas untuk mereka sendiri. Dan itu sudah dibuktikan oleh warga Surabaya. Karena itu saya selalu katakan, ojo sampai kepentingan dunia dengan pilihan ini merusak tali silaturahmi kita. Terus pilih-pilihan dengan hati. Ini yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat ketika saya dulu sampai dengan menjadi wali kota. Dari ini diuji pada waktu pilkada serentak. Itu aja sebenarnya. Oke, kita masih akan membahas beberapa pertanyaan lagi khusus untuk calon wali kota Surabaya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Masih di Bincang-Bincang Jawa Post TV dengan tema strategi amankan kursi petahana. Ini tanpa ada lawan menjadi calon tunggal. Apakah ini menjadi ancaman atau justru peluang untuk lebih leluasa memenangkan kursi sebagai calon wali kota Surabaya? Pak Eri. Kalau saya ketika ada lawan atau tidak ada lawan itu adalah hal sama. Kalau kita dulu tahun 2019 ada lawan, maka kita head to head. Ada programnya. Hari ini ketika tidak ada lawan, namanya kotak kosong. Berarti ini sama, head to head. Berarti intinya ketika ada lawan yang berbentuknya orang, juga tidak ada lawan yang tidak ada orangnya. Ini sama. Karena sejatinya apa? Sejatinya dalam pilkada itu adalah program apa yang bisa disampaikan untuk dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat untuk menciptakan sebuah kesejahteraan dan menciptakan sebuah persaudaraan ila yaumil qiyamah. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini ada lawan, ada tidak lawan, oh ini lebih mudah. Saya cuma tersenyum. Apa sih tujuan dari pilkada itu? Adalah ketika tujuan pilkada itu, yang kalau kita sudah menjadi pemimpin atau diamanai Gusti Allah, maka mewakafkan dirinya, memberikan dirinya, memberikan pikirannya untuk kepentingan umat. Tidak hanya untuk mencapai sebuah kemenangan, tapi bagaimana yang diciptakan sebuah kesejahteraan. Ingat loh, ketika pilkada ini maka pertanggungjawaban kita kepada Gusti Allah loh, duduk kepada masyarakat. Jadi itu aja sebenarnya. Jadi ada orang dan tidak ada orang podo ae. Tapi kan kemarin di 2019 ada lawan nih Pak. Sekarang lawannya kotak kosong. Kemarin dalam debat pertama juga mungkin sudah menemukan auranya. Gimana Pak? Menurut jenengan apakah lebih baik seharusnya kalau kita flashback lebih baik ada lawan atau? Tadi saya katakan, mau ada lawan, mau tidak ada lawan. Itu adalah setiap calon itu harus menyampaikan program-programnya. Apa yang sudah dikerjakan kalau incumbent, kalau yang tidak incumbent apa yang akan dikerjakan. Kalau incumbent apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dibuat menyempurnakan. Jadi sebenarnya ada lawan ataupun tidak ada lawan. Yang ditunggu masyarakat itu adalah programnya ini apa sih? Itu sebenarnya manfaat tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak ada manfaatnya, tidak, itu sebenarnya. Tapi kalau lihat peta politik di Surabaya saat ini Pak, keresahan itu lebih terjadi ketika banyak gerakan kotak kosong, coblos kotak kosong. Lebih menakutkan mana sebenarnya Pak? Kalau buat saya, mau ada lawan, berarti lawan itu kan ingin menang, dia ada gerakan. Oke. Ada kotak kosong, ada gerakan kotak kosong. Kan sama saja. Gerakan kotak kosong dengan gerakan lawan kan sama. Jadi seandainya kalau masyarakat itu cinta dan mencintai program itu, maka dia akan memilih program itu. Tapi kalau masyarakat tidak suka dengan program itu, maka dia tidak memilih program itu. Maka yang menilai itu adalah masyarakat. Makanya ketika ada yang bilang kotak kosong lebih berat, kotak kosong lebih ringan, ada lawan lebih berat, ada lawan lebih ringan, buat saya sama saja. Karena program kita yang kita tampilkan, sampaikan, dan kita pertanggungjawabkan kepada Gusti Allah. Itu yang saya pikirkan. Yang tidak pengaruh saja. Berarti ya, walaupun tidak ada pengaruhnya. Di bawah ada gerakan kotak kosong. Karena dalam sebuah kehidupan, mulai zamannya Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau itu memimpin, tidak bisa kita ini menyelesaikan semua. Ada yang suka dan tidak suka. Dan itu sudah dinas oleh Gusti Allah. Maka sudahlah itu berjalan. Tapi yang pasti, apa yang sudah kita lakukan, yang kita lakukan ini benar-benar untuk manfaatnya dan mencari amal jariah dalam sebuah kehidupan kita. Nah, ketika manusia yang tidak suka dipaksa untuk memilih juga tidak bisa. Tapi yang sudah merasa memilih suka dengan programnya, dipaksa itu tidak memilih juga tidak bisa. Maka itulah yang saya namakan kedewasaan dan perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Pak Eri, ini adakah strategi khusus ketika masyarakat beranggapan bahwa ketika tidak ada lawan, tidak perlulah kita mencoblos, tidak perlulah kita datang ke TPS, sudah pasti jadi. Ini kan juga nantinya akan menambah angka golput. Dan ini juga sebagai calon wali kota dan wakil wali kota juga harus ekstra keras untuk menyampingkan bahwa bukan berarti tidak ada lawan, kamu nggak coblos. Nah, Pak. Jadi dalam sejarah, setiap pilkada kota Surabaya itu yang tertinggi adalah 52% dari DPT. Sejarah kita. Mulai zaman dulu sampai ketika saya pilkada yang 2019 ya, 2020 itu 52%. Maka saya berharap dengan warga kota Surabaya
Kita ini dilahirkan di kota pahlawan sebagai pahlawan. Selalu saya katakan kepada warga kota Surabaya, yang menentukan nasib kota ini adalah warga kota Surabaya. Jadi ayo jenengan anggap ini koyok perang, ngelawan siapapun, tunjukkan jiwa pahlawan, datanglah kepada Kenang TPS tanggal 27 November. Untuk apa? Sebagai menentukan pembelajaran kita. Karena yang menentukan nasib kota kita ini adalah warga. Menentukan besok ono pilkada atau tidak adalah warga. Yang terbaik atau yang dipilih adalah cintanya kepada warga. Jadi mari ketika ada pemimpin yang dipilih oleh warga, terus ketika ada yang tidak baik, maka warga itu bisa tanya kepada orang yang dipilih, kamu ngapain? Tapi kalau tidak ke TPS, gak ikut milih, mari ngono dhek takok, mari ngomong loh, apa yang kamu kerjakan loh? Kon biyen gak melok milih, melok takon. Nah inilah yang harus kita buka pembelajaran kepada anak-anak kita ke depan. Mereka lah yang menentukan nasib ini, maka datanglah untuk melakukan coblos agar tidak golput, karena yang menentukan nasib ini, nasib kota ini adalah jenengan. Ketika salah, maka 5 tahun ke depan juga kita akan sulit untuk menciptakan sebuah kesejahteraan yang harusnya diciptakan oleh warga masyarakat Surabaya sendiri. Benar itu, karena takutnya nanti ketika masyarakat, wah pasti jadi, baik itu, mohon maaf Pak Eri, baik itu suka ataupun tidak suka harus datang ke TPS ya Pak ya. Karena yang menentukan juga mereka, ayo berjuang bersama. Karena kota ini adalah milik kota kita bersama, bukan milik saya, bukan milik satu orang, bukan milik partai, tapi milik warga Surabaya. Ketika program itu bisa dikawal bersama, hari ini ngapunten, stunting turun, kemiskinan turun, pengangguran terbuka turun, itu bisa dikawal dengan bersama. Maka saya yakin, insya Allah warga Surabaya akan datang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan golputnya dikit banget, maka saya berharap tidak ada. Ayo kita coba dan belajar untuk itu. Karena salah satu memilih pemimpin ini adalah kewajiban kita sebagai pemilik warga untuk memberikan suara kita, untuk menentukan pilihan kita, untuk menentukan pemimpin kita. Dan kalau saya ngomong ini, saya tanggap gak pemimpin aku Mbak. Aku kan birokrasi saja deket pian. Duduk wong politik. Salah satu ciri khas Pak. Nah ya makanya saya berharap ayo kita ini menentukan. Kita menentukan. Itu yang selalu saya sampaikan kepada warga. Ayo tolong dibangun kota ini dengan cinta. Caranya Pak? Caranya? Datang ke TPS tanggal 27 November. Tentukan pilihan kita sebagai warga, sebagai manusia yang memang takdirkan Gusti Allah, diwajibkan untuk memilih dan menentukan nasib kota dan bangsa ini. Tapi kalau secara internal dari Pak Eri sendiri, strategi seperti itu bagaimana Pak? Tetap menggait milenial untuk door to door? Jadi kita sampaikan keberhasilan pemerintah. Kalau saya bukan lagi ya, ini saya bicara terkait pemerintah. Keberhasilan pemerintah dalam menarik warga untuk berpartisipasi, datang ke TPS itu. Maka disitulah dibutuhkan sosialisasi, door to door, menjelaskan. Karena hari ini mungkin masyarakat sudah apatis ya dengan politik. Wah, pancet ae ngono ae. Nah, ini yang kita harus rubah. Makanya saya bilang, politik ini juga akan melelahkan masyarakat sebenarnya. Sudah apatis, ditambah nanti ketika pengetahuannya tidak ada lawan, wes nggak usah nyoblos, pasti dadi. Makanya wes dadi. Nah, ayo dirubah yang seperti itu, ayo kita bangun. Tapi saya yakin loh, nanti kita bisa buktikan, insya Allah Surabaya hari ini yang berpartisipasi akan lebih jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena saya yakin warga Surabaya yang hari ini sudah guyup rukun, sudah gotong royong, pasti akan bergerak dan bergotong royong, guyup rukun untuk menentukan di tanggal 27 November. Sudah banyak yang melek politik ya Pak? Ya, saya yakin orang Surabaya itu orang luar biasa. Orang Surabaya memang luar biasa sekali, Surabaya hebat ya Pak. Kita lanjut di segmen berikutnya, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lola. Mengawali aktivitas hari Anda,
kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Masih di Bincang-Bincang Jawa Post TV, masih dengan tamu spesial kita malam hari ini. Kita sebenarnya ingin banyak berbincang-bincang kemarin terkait dengan pemerintahannya Pak Eri ini. Sebenarnya banyak sekali, mohon maaf ya Pak, banyak sekali celutukan-celutukan. Kalau kita lihat di sosmed, banjir. Nah, ini juga jadi PR. Terus Pak Eri pengennya kita akan membangun sebuah rumah sakit untuk memberikan warga Surabaya ini fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni. Tapi lagi-lagi ini apalagi masuk musim penghujan Pak. Nah ini yang menjadi keresahan dan cuitan-cuitan masyarakat untuk ke sosok nanti wali kota 5 tahun ke depan. Apakah ini juga nanti masuk dalam program prioritas? Jadi gini, ketika kita bicara banjir aja lah. Saya jadi wali kota itu ada 300 titik banjir di kota Surabaya. 300 titik itu berarti sekitar 1.000 wilayah yang tergenang banjir. Ketika saya diminta selesaikan banjir, saya punya skala prioritas. Saya punya 5 tahun loh. Kalau 5 tahun ini saya habiskan untuk banjir, mau orang Surabaya tidak sekolah gratis. Kalau saya cari popularitas, maka saya selesaikan itu semua banjir. Dalam 2 tahun, duitnya entek tapi. Fokusnya hanya di banjir. Banjir. Berarti sekolah tidak ada gratis, kesehatan tidak ada gratis. Setelah itu rumah tidak layak huni tidak saya bangun. Apakah itu? Tidak, sebagai seorang perencana, kita tidak akan mungkin seperti itu. Maka saya sampaikan, hari ini 300 banjir, titiknya. Maka tahun ini berubah menjadi 200, tahun depan menjadi 100, tahun depan menjadi 50, butuh anggaran sekian, kan begitu. Kalau orang tidak mengerti, wah harus selesai. Saya cuma senyum saja. Karena masyarakat juga nggak tahu Pak, sebenarnya anggaran itu diplot kemana nggak fokus. Contoh, saya membangun Rutilahu saja 700 miliar. Saya membayar per tahun untuk BPJS Kesehatan itu 500 miliar. Saya membayar yang namanya sekolah gratis SD SMP 1,2 triliun. Saya membangun yang posisi lainnya ya untuk kemasyarakatan ya, BPJS Ketenagakerjaan 200 miliar. Karena apa? Kalau kita ini bicara terkait banjir, orang yang harus selesaikan, saya cuma senyum. Karena apa? Saya sudah ada 300 titik, ditinggali 300 titik banjir. Contoh, di Ndoko Kupang, kalau kita lihat celetukan, Pak ini banjir segulu. Viral itu, viral. Lagi viral kan? Iya, Tapi ketika yang banjir segulu, seleher itu yang dia ada di situ, saya ajak, bicara, saya tanya, banjirnya mulai kapan? Saat dunia aku lahir Pak. Loh kenapa kok ngomong zamanku? Seakan-akan zamanku ini baru ada banjirnya, padahal banjir yang lama. Mereka bilang, gak wani Pak. Tapi zamannya Pak Eri saya berani mengungkapkan. Alhamdulillah. Yang ada di Pakal, di Tenggeraya, yang saya datang segini. Orang ciutannya macam-macam. Saya cuma senyum aja. Saya tanya, berapa tahun? 10 tahun. Ada beliau yang sendiri bicara, masyarakatnya. Sehingga apa? Kalau orang yang tidak tahu, seperti ciutan-ciutan, karena dia tidak tahu. Karena itulah saya selalu mengatakan kepada warga Surabaya, janganlah kita mengeluarkan lisan yang kita tidak pernah tahu. Kalau ngerti ngomong, gak ngerti menengo. Karena apa? Janganlah kita diajarkan yang seperti itu untuk anak-anak kita. Tapi kita juga mengedukasi. Ada lagi yang Kalianak, Mbak. Banjir nang di wali kota nih. Kalianak itu adalah jalannya nasional. Jalan itu dibagi 3. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Tapi wong kabeh ngomongin orang Surabaya wae wali kota kabeh. Kalau jalan nasional, jalan Kalianak, termasuk pelebarannya yang hari ini lebar, terus dikongkon terus duit APBD, entek duit APBD. Kon gawe saluran nih di mana Kalianak habis. Ikhlas ta wong Surabaya dikon garap, ikut terus mari ngono sing ke sekolah tak ilangi kabeh. Padahal bukan tanggung jawab Surabaya. Nah, itu tanggung jawabnya pemerintah pusat karena jalannya nasional. Inilah yang ingin saya ajarkan. Jadi ketika beliau bicara, teman-teman bicara tidak tahu, maka saya harus menjelaskan itu. Rumah sakit itu adalah untuk apa? Untuk agar masyarakat Surabaya, saya tidak ingin ketika menggunakan BPJS,
Gratis, tapi antriannya sampai 2.800 seperti di rumah sakit Suwandi. Makanya saya berharap antriannya cuma 300-400. Masih gratis pelayanannya koyo rumah sakit swasta. Kayak gitu-gitu lah, Pak. Oke, semoga dengan hadirnya Pak Eri di studio ini menjawab segala cuitan negatif. Karena mungkin masyarakat tidak bisa secara langsung melontarkan. Tadi juga pesan positifnya adalah jangan asal. Karena saya bicaranya, kayak sekarang yang Banyu Urip, kok gak mari-mari toh Pak? Ya gak mari apa, wong 5 tahun bakal dari petang tahun mari. Kalau saya selesaikan Banyu Urip itu untuk cari popularitas, selesai. Tapi duitnya hilang semua. Apa kita rela anak-anak juga sekolah gratis? Ya kayak gitu-gitulah. Karena masyarakat harus tahu betul bagaimana ini. Jadi saya harus mengedukasi itu. Karena apa? Selama tahunan ini, masyarakat tidak pernah tahu itu, hanya diberikan janji-janji. Tapi makanya tadi saya bilang Pak, saya harus mengedukasi masyarakat. Karena ke depan masyarakat jangan dibuat politik. Masyarakat inilah penentu nasib kota ini. Ojo dikai politik tok, karena nggak ngerti. Makanya saya harus, meskipun ada yang cuitan-cuitan, saya tetap jelas dong gitu. Sehingga kedepannya mindsetnya terbuka, akhirnya bisa tahu ke depan tidak dimanfaatkan aja untuk kepentingan politik. Luar biasa sekali Pak. Sebenarnya masih ada pertanyaan beberapa ini. Tidak apa-apa ya Pak ya menyinggung soal, kembali kita menyinggung soal politik nih. Iya, nggak apa-apa Pak. Kemarin kan juga sempat nih kampanye juga dengan Bu Risma dengan program-programnya, terus sama Bu Kofifa dengan program-programnya. Bagaimana Pak? Karena gini, ketika ada sebuah kegiatan, saya berbarengan dengan Bu Kofifa. Maka ketika saya berdiri sebagai wali kota, maka saya menyampaikan program saya. Tapi ketika saya berdiri sebagai seorang kader partai, maka ketika kader itu ditunjukkan siapa, maka saya akan tegak lurus. Tapi ketika saya berkampanye dengan Bu Risma, maka saya mengumumkan program saya, Bu Risma menyampaikan itu, programnya Bu Risma, maka kita bersatu untuk menyelesaikan semuanya. Tapi ketika saya dengan Mbak Lulu, saya menyampaikan program saya, Mbak Lulu juga menyampaikan programnya. Dan ini saya bilang kedewasaan politik begitu. Merangkul pemirsa. Ya, kan nggak bisa ketika dalam satu panggung, satu acara dari Partai Gerindra, Bu Kofifa diundang sebagai calon gubernur, saya diundang sebagai calon wali kota, Bu Kofifa nggak datang. Saya nggak datang kan nggak mungkin. Sehingga kami satu. Sehingga yang kami sampaikan adalah program-program kami. Itu sebenarnya. Programnya Bu Kofifa disampaikan sendiri, saya sendiri. Tapi ketika saya dengan Bu Risma, saya berkolaborasi karena sama-sama satu partai. Nah, itu aja sebenarnya. Perbedaannya di sana sih. Jadi pemirsa nih tidak perlu bingung nantinya. Cukup mengenali wajahnya saja nanti. Kalau bingung di tanggal 27 November ya Pak. Yang paling penting adalah harus datang ke TPS. Masih ada satu segmen lagi. Pesan dan harapan apa ini nantinya ketika Pak Eri kembali memimpin Surabaya selama 5 tahun ke depan? Kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, yaitu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Tiba di segmen terakhir nih, mungkin ini adalah jadi final di topik pembahasan kita malam hari ini, yaitu strategi amankan kursi petahana. Bapak, jika nantinya ada kesempatan dan
ridhoi bisa kembali memimpin Surabaya selama 5 tahun ke depan. Apa Bapak mungkin harapannya untuk Surabaya? Saya ingin menjadikan semua kampung yang ada di Surabaya itu menjadi kampung Pancasila. Jadi Surabaya dibangun seperti tadi saya sampaikan di awal sebagai mahabbah dan cinta. Sehingga di kampung itu masyarakatnya yang mampu itu bisa memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang tidak mampu di kampungnya. Jangan keluar dari kampung itu. Sehingga anggaran pemerintah digabung dengan anggaran mereka ini akan sangat luar biasa. Kenapa saya punya pemikiran kampung Pancasila? Karena kesejahteraan itu diciptakan dari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu diciptakan oleh kekuatan kebersamaan. Seperti kita ketika merebut kemerdekaan. Tidak bisa pemerintahnya sendiri yang berperang, tapi warganya berperang. Melawan sekutu. Ada yang menggunakan akal pikirannya, ada yang menggunakan tenaganya, ada yang menggunakan pikirannya, ada yang menggunakan tenaganya, nggak mampu ada yang menggunakan hartanya. Kalau ini kita lanjutkan lagi perjuangan itu, maka akan menyelesaikan permasalahan di Surabaya. Apakah Surabaya sudah merdeka? Belum. Ketika ada stunting, ketika ada kemiskinan, ini belum merdeka. Maka waktunya kita ini jangan pernah mengatakan paling baik, jangan pernah mengatakan paling berjasa, jangan pernah mengatakan saya yang paling hebat. Ayo, didekek hati ini, dadi siji, kita selesaikan stunting. Saya kenapa bisa bilang begini Pak Feni? Karena ternyata ketika saya menyampaikan ini ke orang Surabaya, hatinya orang Surabaya luar biasa. Ketika ada orang tua asuh, satu sarjana, satu keluarga miskin, semuanya itu dibiayai oleh orang tua asuh, termasuk dalam asramanya. Yang kedua, terkait sekolah yang tidak mampu, ada orang tua asuh. Berarti inilah kekuatan Surabaya yang selama ini tidak pernah muncul. Maka yang saya ingin membangun Surabaya adalah memunculkan semangat kekeluargaan, semangat lam yaskurinas malam yaskurillah. Terima kasih kita adalah bukti syukur kita, terima kasih kita kepada manusia adalah bukti syukur kita kepada Gusti Allah Tuhan kita. Kalau itu sudah terbentuk, maka insya Allah kesenjangan antara si miskin dan si kaya ini bisa berkurang. Kalau kesenjangan ini berkurang, maka secara otomatis tidak mungkin ada kemiskinan, tidak ada mungkin ada kejahatan, tidak mungkin ada yang perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Karena itu mau loh, ada ketidakpuasan orang melihat, aku tambah sugi, aku kok uripku koyok ngene ya. Terus orang yang kaya menjadi orang yang cuek, tidak membantu orang yang tidak mampu. Akhirnya mereka merasa tersisihkan. Sama seperti ada geng motor. Ketika saya punya ada geng motor, ketika saya lakukan sekolah kebangsaan, orang tuanya jemput, mereka menangis cium minta maaf kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang sama saya, baru pertama kali hari ini setelah SMP masuk, dia baru mengucapkan maaf dan terima kasih baru hari ini. Berarti apa? Kasih sayang seorang tua. Kasih sayang dari orang tua itu sangat penting. Ini yang mau saya ingin bentuk. Jadi negara kota Surabaya ini dibangun si keluarga ini, baru dibangun kotanya. Makanya tidak bisa pemerintah itu bangun sendiri, keluarganya nggak dibangun. Terus diserahkan semua keluarga itu ke pemerintah. Ya nggak mungkin iso. Makanya kenapa saya ada guru ngaji, sinau bareng, ngaji bareng di Balai RW. Karena untuk menyelaraskan dan menghidupkan itu semua. Termasuk programnya Pak Airi yang sering ngantor mulai di RW to RW. Betul. Kelurahan ke kelurahan. Sampai hari ini saya buktikan pelayanan di Balai RW kan. Adminduk. Karena saya ingin apa? Pemerintah itu ketika menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Bukan ada di kantor. Kalau ada di kantor, masyarakatnya di sini, maka ini ada jarak. Dan lama-lama ini akan lupa. Dan mereka akan merasa sebagai penguasa. Makanya ngantor nang ngene Balai RW. Cek apa cek awak dhewe iki krasa. Oh, ternyata ono masyarakatku sing nganggur. Oh, masyarakatku sing ono. Sehingga ada perasaan yang terikat. Makanya ngantor nang tengah-tengah masyarakat. Merasakan secara langsung lah. Betul. Ya di antara masyarakat. Pak, termasuk juga perekonomian di Surabaya ini juga kemarin sempat peresmian yang di JMP itu ya Pak ya. Itu juga cukup menarik hingga Kota Lama itu kan juga cukup menjadikan Surabaya juga lebih berwarna lagi, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh. Luar biasa. Jadi ada yang mengatakan Tunjungan tidak bisa hidup. Hidup buktinya. Buktinya hidup. Itu tidak akan ada orang yang banyak orang yang mengatakan tidak mungkin. Tapi Tunjungan sekarang bergerak. Ketika Tunjungan bergerak, maka ekonomi bergerak di sana. Tapi bagaimana dengan UMKM-nya? Jalan Genteng itu UMKM semua. Di jalan yang Tunjungannya, itu kan berseberangan nih. Itu ramenya luar biasa itu UMKM itu. Setelah itu saya bicara ke teman-teman. Kalau kita bisa Tunjungan, maka Kota Lama bisa kita hidupkan. Ternyata juga bisa. Dan yang bergerak di sana siapa Mbak? Komunitas. Ada Torwagen, ada Jeep, ada sepeda listrik, ada beca. Itu semuanya kan komunitas. Warga Surabaya asli ya Pak? Warga Surabaya. Non Surabaya tidak boleh ya? Enggak, karena saya disumpah untuk warga Surabaya. Terakhir Pak, pesan
selama Pilwal ini kan menjelang coblosan, Ya. pesan khusus dari Pak Eri. Warga Surabaya, saya nyuwun tulung sangat kota Surabaya yang menentukan jenengan semuanya. Tetap jaga guyub rukune, tetap jaga silaturahimnya, jangan rusak gara-gara hanya kepentingan dunia, kepentingan sesaat yang akan merusak tali silaturahmi kita untuk kepentingan akhirat. Ketika kita akan bicara tentang kepentingan akhirat, maka kula nyuwun tulung sangat kalian jenengan datang di TPS tanggal 27 November, tentukan pilihan jenengan. Karena nasib kota ini ada di tangan jenengan. Apakah jadi baik atau tidak, ataukah orang yang dipercaya atau tidak, itu tergantung dari jenengan semuanya. Karena insya Allah kota Surabaya akan jauh lebih hebat ketika jenengan memberikan hak suara jenengan, memberikan contoh kepada anak cucu kita, yang insya Allah Surabaya akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Matur nuwun warga Surabaya sing luar biasa. Karena golput bukanlah pilihan ya Betul. Pak ya. Satu suara menentukan Surabaya 5 tahun ke depan. Tidak terasa Pak Eri sudah 1 jam, sepertinya kurang lama ya. Semoga di lain kesempatan setelah Insya nanti Allah. coblosan ada ya gebrakan apa nanti setelah dilantik untuk Surabaya, bukti nyata mana nih yang Ya. kita tunggu-tunggu nantinya 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Terima Eri kasih, atas Mbak waktunya. Feni. Sehat-sehat Ya pemirsa, selalu. saya pamit undur diri. Saya Nurul Faidi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.